Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya mengajak diri pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyaknya, karunia serta terlebih lagi nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah agar dengan hidayah tersebut hambanya mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak semua manusia hambanya diberikan taufik dan hidayah. Semoga kemudahan-kemudahan yang kita rasakan dalam beribadah kepada Allah bagian dari hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit, semoga diangkat penyakitnya, digugurkan dosanya dengan sebab penyakitnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha penyembuh, yang maha penjaga para hambanya. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai membahas tentang Idul Adha atau menyembelih hewan kurban. Pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang akikah. Jadi dalam Islam adalah ungkapan rasa syukur ketika suami istri keluarga dikaruniai seorang anak. Islam mensyariatkan syariat khusus sebagai bentuk rasa syukurnya ketika telah dikaruniai anak dengan akikah. Jadi akikah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, akikah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba, seorang muslim mengungkapkan rasa syukurnya setelah dikaruniai anak dengan menyembelih hewan, tentunya dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang anak yang terlahir ke dunia tergadaikan dengan akikahnya. Ya, nanti apa yang dimaksud tergadaikan akikahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hulamu martahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'sihi." Seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih akikahnya pada hari ketujuh dari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya. Ya, jadi satu paket. Jadi akikah ini ada 3 kejadian yang jadi satu. Pertama, disembelih hewan kurban. Yang kedua, dicukur rambutnya. Yang ketiga, diberi nama. Ya. Jadi Atta dan Imam Ahmad, yang dimaksud tergadai adalah seorang anak tersebut di akhirat terhalang memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Yang kita tahu bahwa seorang anak itu ya, jika dia saleh, ahli ibadah, nanti di akhirat akan memberi syafaat kedua orang tuanya. Termasuk juga istighfarnya seorang anak yang setiap hari dibacakan untuk orang tuanya, maka itu sangat berpengaruh kepada kedua orang tuanya di akhirat. Ya, makanya anak-anak kita ketika kecil, cucu kita diajari, ditalkin dengan Allahumma firli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sangat berpengaruh jemaah sekalian untuk kedua orang tuanya di akhirat. Jadi Atta dan Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dimaksud terjadi adalah seorang anak terhalang untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya jika ia meninggal di waktu kecil namun belum diakikahi, ya. Maka bahkan akikah juga termasuk sudah ada pada umat-umat terdahulu. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, innal yahuda ta'iqqu 'anil ghulami wa la ta'iqqu 'anil jariyah fa'aqqu 'anil ghulami syataini wa 'anil jariyah syatan. Sesungguhnya orang Yahudi mengakikahi anak laki-laki tetapi tidak mengakikahi anak perempuan. Datang Islam mengakikahi perempuan. Itulah memang syariat Islam banyak yang memuliakan kaum wanita. Ya. Salah satunya akikah ini dalam Islam jemaah sekalian. Jadi ini sebetulnya sedikit membantah bahwa Islam yang tidak memuliakan wanita. Ya. Dari akikah ini juga sudah jelas bahwa Islam memuliakan wanita. Yang tadinya orang Yahudi tidak mengakikahi wanita, kemudian datang Islam mengakikahi wanita. Kemudian juga syariat haid orang dulu, ya, orang jahiliyah, ketika istrinya haid pakaikan dari karung goni. Tidak boleh satu rumah, dibuatkan tempat khusus ketika sedang haid. Datang Islam memuliakan wanita sekalipun haid, ya, dipergauli biasa, tetap seperti biasa, ya. Bahkan Rasulullah SAW tetap meminum bekas air bekas gelas Aisyah radhiyallahu anha, sementara Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sedang haid. Bahkan Rasulullah tetap tidur bersama Maimunah, ya, istri beliau. Ya, artinya apa? Tidak dibedakan. Ya, itulah Islam memuliakan wanita sebagai bantahan bahwa Islam mengekang kaum wanita. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, sebagaimana dijelaskan ahli fikih Syafi'i, Maliki, dan pendapat terkuat dari mazhab Hambali. Maka Rasulullah SAW bersabda dari Salman bin Amir, ma'al hulami aqiqatin fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Seorang anak, ya, terkait dengan akikahnya, maka tumpahkanlah darah, yakni hewan akikah, disembelih untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya. Maka Yahya bin Sa'id al-Ansari, gurunya Imam Malik, aku berjumpa dengan para sahabat, generasi para sahabat, mereka tidak pernah meninggalkan akikah, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, tentunya bagi yang mampu, ya. Maka di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu waladun fa ahabba ayyang suka anhu falyansuk. Barang siapa yang dilahirkan anak baginya, maka jika ia ingin menyembelih kambing untuk anaknya, maka hendaklah ia menyembelih. Jadi keterangan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa tidak wajibnya akikah, tapi sangat dianjurkan jika memiliki kemampuan. Ya. Imam Malik mengatakan, walaisatil aqiqatu biwajibatin walakinnaha yustahabbul amal biha wahya minal amri alladhi lam yazal alaihi nasu indana. Beliau mengatakan bahwasanya akikah itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi dianjurkan untuk dikerjakan.
ia merupakan amal yang tidak pernah ditinggalkan oleh manusia menurut kami. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu menjadi kebiasaannya ketika lahir seorang anak diakikahi dan tidak ditinggalkannya. Dan Imam Ahmad sering ditanya tentang hukum akikah, apakah wajib? Maka beliau menjawab, tidak. Ya, jadi akikah tidak wajib. Akan tetapi barang siapa yang ingin menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih, karena sangat ditekankan. Nah, pihak atau orang yang dibebani kewajiban melakukan akikah adalah ayahnya, ya, orang tuanya yang menanggung nafkah untuk anak yang dilahirkannya. Apabila ada pihak lain, mbahnya, cucu pertama, wis aku wis sing akikahi, dananya atau membelikan kambingnya. Ya, sebagaimana Rasulullah mengakikahi Hasan dan Husain. Ya, jadi nek simbahnya kan biasanya simbah itu kadang lebih sayang kepada cucunya daripada bapaknya ke anaknya. Ya, terkadang bapaknya ketat peraturannya tapi simbahnya jor-joran. Kayak saya nek mudik itu, wah simbahnya bawain apa saja nanti bingung bawa pulangnya ya. Luar biasa. Ya, saking senengnya simbahnya, wis tak akikahi. Ya boleh. Ya. Maka Rasulullah SAW sebagaimana tadi sudah disinggung, man wulida lahu waladun fa ahabba ay yansuka anhu falyansuk. Barang siapa ya dilahirkan anak baginya, maka jika ingin menyembelih kambing, maka hendaklah ia menyembelihnya. Tapi catatannya harus izin ke ayahnya atau orang tuanya. Jangan ujuk-ujuk ngomongnya diajak piknik ya. Ternyata dibawa ke rumah simbahnya diakikahi, orang tuanya nggak ngerti ya. Ya. Kemudian ini penjelasan tentang bolehnya orang lain mengakikahi ya anaknya, misalnya simbahnya mengakikahi cucunya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aqqa 'anil Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma kabshan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing satu kambing. Jadi dari sini pada asalnya ya akikah untuk laki-laki 2 jemaah sekalian, perempuan 1. Tapi pada praktiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi Hasan Husain masing-masing 1 kambing. Jadi boleh jemaah sekalian ya, untuk anak laki-laki kalau memang adanya cuma untuk 1 kambing sah. Dan kata ulama itu sudah memenuhi syarat sahnya akikah. Jadi jangan dipaksakan, sekalipun utang boleh gitu ya. Sekalipun utang boleh untuk akikah, tapi kalau ya nyari amannya cuma cukup untuk beli 1 kambing sudah sah memenuhi sunnah akikah. Ya, nanti kita baca ya penjelasannya. Nah, untuk laki-laki akikahnya 2 ekor kambing standar kalau punya nih ya, kalau punya uang. Jadi untuk laki-laki, bayi laki-laki 2 kambing, untuk bayi perempuan 1 kambing. Ya. Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha ya bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahum ayyu'aqqa 'anil hulami syatani mukafi'atani wa 'anil jariyati syatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar berakikah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan umurnya, dan anak perempuan 1 ekor kambing. Itu perintah. Tapi prakteknya Rasulullah mengakikahi Hasan Husain 1. Kata ulama berdasar ini 1 kambing sudah memenuhi sahnya akikah. Ya. Dan pelaksanaannya yang pertama 7 hari dari kelahirannya. Ya, pas 7 hari masih sibuk, ya masih capek biasanya bapak-bapak. Ya kalau masih hari ke-7 meleknya, ya gantian sama istrinya, capek. Boleh diundur ketika hari ke-14.
ya 14 jadi kelipatan 7 ya, kelipatan 7 hari belum bisa, maka 14 hari. 14 belum bisa, tambah 7 hari lagi. Kapan batasan syariat seorang sudah gugur tidak diakikahi? Ketika balik. Ya, kalau sudah balik sudah selesai. Sisanya orang tua saya ya, bagaimana lagi, sudah tidak mampu. Orang tuanya tidak mampu mengakikahi, ya berarti sudah gugur. Al-hulamu martahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Seorang anak tergadekan dengan akikahnya, disembelih akikahnya pada hari ke-7 dari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqiqatu yudbahu li sab'in aw li arba'a li arba'a asrata aw li ihda wa ishrin. Akikah disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Berarti boleh jamaah sekalian kelipatan 7. Ya. Batas akhirnya balik. Nah, bagaimana kalau sudah sampai misalnya sudah sudah gede di atas balik belum akikah? Boleh mengakikahi diri sendiri. Ya. Nanti ada penjelasannya. Imam Tirmidzi jamaah sekalian, ya, yang beliau mengatakan yang diamalkan hadis ini oleh ahli ilmu, mereka menyukai ya menyembelih hewan yakni akikah pada hari ke-7. Jika tidak mampu dari ke-7 karena mungkin masih capek, masih repot, boleh hari ke-14. Tapi jika tidak mampu lagi, ya uangnya keburu untuk biaya sesar, ya kan mahal sesar. Ya, maka boleh ke-21 atau nanti ya kalau sudah longgar, karena prinsip dalam Islam adalah mudah. Ya, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang wajib-wajib saja ada keringanannya jamaah sekalian, apalagi ini yang sunnah. Ya. Kemudian ternyata beda bacaan ketika nyembelih hewan kurban dan baca akikah. Ini tukang jagal ngerti nggak, yang tukang namanya bakul-bakul akikah? Ya. Beda bacaannya, ya. Jamaah sekalian rahmati Allah SWT, Allah SWT berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaiha in kuntum bi ayatihi mu'minin." Maka makanlah hewan-hewan yang halal yang disebut ketika menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Dibaca ketika orang akan menyembelih kambing khusus untuk akikah. Ya, bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka hadhihi aqiqatu fulanin. Ya. Jadi walaka hadhihi aqiqatu fulanin. Bedanya di situ. Ya. Awalnya sama, bismillahi Allahu akbar, Allahumma minka walaka hadhihi aqiqatu fulanin. Akikahnya bisa namanya siapa? Ya. Ini bedanya. Dengan nama Allah yang maha besar, yang Allah, ya Allah darimu dan untukmu, ini akikahnya fulan, misalnya Ahmad. Hadhihi aqiqatu Ahmad atau hadhihi aqiqatu Maimunah. Ya. Jadi doanya khusus akikah. Atau ya, bismillahi wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhi aqiqatu fulanin wa ilaika. Ya, kalau tadi walaka, ini wa ilaika hadhihi aqiqatu fulanin. Dengan nama Allah yang maha besar, ya Allah untukmu dan kepadamu ini adalah akikah ya si fulan. Ya. Kemudian jangan dirahmati Allah SWT, pembagian daging akikah ya tidak jauh beda dengan pembagian daging kurban. Ada yang dimasak,
ada yang dibagi-bagikan, ada yang dihadiahkan. Monggo silahkan bebas. Boleh dibagi mentah, seperempatan kan biasanya dikit kambingnya, dibagi satu RT. Berapa kira-kira? 1/4 kiloan misalnya. Atau paling aman di kita kebiasaannya dibikin matang ya. Ada jeruknya, ada tulangnya, ada kikilnya, boleh bebas ya. Tapi saya belum pernah dapat daging akikah mentah di sini. Rata-rata sudah matang berupa nasi pok, ada pisangnya, bebas. Boleh diambil sendiri, misalnya ambil pahanya. Kalau di sini ulama menjelaskan ya, disukai dibagi 3 untuk dikonsumsi, untuk sedekah dan untuk ya hadiah, boleh. Dan yang sama juga adalah tidak boleh ada yang dijual ketika sudah akad akikah. Sebagaimana hewan kurban kalau sudah ditakyin, ini saya beli kambing untuk kurban, haram dijual belikan ya, kulitnya dan sebagainya. Demikian juga akikah, kalau sudah menjadi hewan akikah tidak boleh dijual ya. Karena nggak ada panitia yang nyembelih kambing, kulitnya dijual, nggak boleh. Tetap, makanya di sini kebiasaan langsung dicacah ya, dibagi-bagi. Jadi dikonsumsi, dibagikan dan disedekahkan. Nah, ini disukai. Sebelum dilanjutkan catatan, mungkin ada sedikit pertanyaan sama sekalian. Paham gak? Insya Allah gampang. Mau enten gak? Lanjut mawon. Catatan yang pertama, usia kambing yang digunakan untuk akikah minimal 1 tahun minimal ya. Namun lebih utama adalah 2 tahun ya. La tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali berupa musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah adalah hewan yang telah mencapai usia tasniyah atau lebih dari itu, usia 2 tahun atau lebih ya. Kemudian hewan akikah tidak boleh cacat, makanya pilih yang bagus, yang teliti ya. Dan di antara ya keterangannya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-aura'ul bayinu auraha wal maridatul bayinu marduha wal arja'ul bayinu dhal'uha wal kasiratu allati la tunki. Hewan yang jelas kebutaannya, ini kriteria sakit yang tidak boleh untuk akikah. Jadi al-aura'ul bayinu awaruha, hewan yang jelas kebutaannya, hewan jelas sakitnya, hewan jelas pincangnya, dan hewan yang kurus sehingga tidak bersumsum. Itu 4 hal ini yang sama sekali tidak boleh dijadikan untuk akikah ya, karena ini sudah parah ya. Jadi hewan ini kalau memiliki 4 sakit ini, jenis sakit ini, kekurangan ini, maka tidak boleh dijadikan untuk akikah. Kemudian akikah boleh dengan jantan maupun betina, tapi lebih afdol yang jantan. Ya, kemarin sudah disinggung di bab kurban. Jadi peraturan pemerintah kenapa dianjurkan untuk tidak berkorban dengan betina, karena akan mengurangi reproduksi. Iya, nanti dia kan lebih murah. Bayangkan kalau semua kurban betina semua, lama-lama langka, nanti kambing langka, sapi langka ya. Makanya karena masyarakat juga mengutamakan atau afdol itu jantan. Anil hulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dukranan kunna am inathan. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing, tidak masalah
jantan maupun betina. Jadi monggo duitnya lagi cekak lah ngepres, bisanya untuk betina boleh ya, lebih murah. Tapi sekarang memang katanya lagi jatuh harganya kambing. Kemarin saya lagi murah nih, ya monggo yang akikah yang mau akikah sekarang harga kambing lagi jatuh harganya. Kemarin saya mau dikasih tahu juragan kambing, monggo yang mau akikah, yang mau akikah segera, mumpung masih murah. Kemudian tidak diperbolehkan akikah selain kambing. Ini bedanya dengan kurban. Ya. Sekalipun uangnya banyak, saya mampu akikahnya pakai sapi, nggak boleh. Karena syariat menentukan akikah hanya boleh dengan kambing. Ya inilah jemaah sekalian. Ya. Jadi jangan mentang-mentang sanggup akikahnya pakai sapi, terus akikahnya pakai sapi, tidak bisa. Karena ketentuannya akikah dengan kambing ya. Kemudian apabila seorang tidak mampu akikah dengan 2 ekor kambing untuk laki-laki, maka boleh berakikah untuk anak laki-laki 1 ekor kambing. Sebagaimana Rasulullah mengakikahi Hasan Husain dengan 1 kambing masing-masing. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma kabshan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing 1 kambing. Berkata Imam Nawawi, beliau berkata, sunnahnya 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Apabila hanya 1 ekor kambing untuk laki-laki, berarti dasar sunnah sudah ditunaikan ya. Kemudian Al-Murdawi mengakikahi anak laki-laki hanya dengan 1 ekor kambing, maka itu sudah cukup dan sah ya. Jadi itulah kemudahan dalam Islam. Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang jika tidak mampu dan memiliki keinginan kuat untuk akikah, boleh hutang. Tapi dia punya kemampuan untuk membayarnya. Jadi dia punya keyakinan untuk membayar, hanya ketika itu ya pas tidak punya uang, maka akikah boleh dengan berhutang selama punya keyakinan untuk membayarnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, jika tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk membeli hewan akikah, ya maka ia berhutang. Aku berharap semoga Allah yang mengganti hutangnya, karena ia telah menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi ini ada orang jemaah sekalian, keinginannya kuat untuk akikah tapi tidak punya uang, boleh berhutang. Kata Imam Ahmad, ya aku berharap semoga Allah mengganti hutangnya karena dia telah mengamalkan sunnah. Jadi hutangnya perjuangan jemaah sekalian. Karena yang tidak disukai dari hutang adalah untuk gaya-gayaan, untuk fashion, untuk gengsi. Rela hutang puluhan juta untuk beli iPhone. Masya Allah, zaman sekarang kan begitu ya. Jadi yang tidak disukai dari hutang adalah hutang yang untuk gengsi, hutang yang tidak perlu, hanya untuk gaya-gaya. Ya beli iPhone Pro Max berapa mas? Yang terbaru Pro Max 12 nanti ngutang. Masya Allah ya. Itu tidak disukai. Tapi utang yang disukai ini karena menghidupkan sunnah. Maka Imam Ahmad mendoakan semoga Allah yang mengganti hutangnya karena telah menghidupkan sunnah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang tidak memiliki uang untuk kurban atau akikah, silakan meminjam uang untuk melaksanakannya, dengan catatan ia memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya
Berikutnya adalah ya, disunahkan menyembelih hewan akikah sebelum mencukur rambut. Ya, jadi jangan cukur rambut bayi sebelum diakikahi. Al-hulamu martahan bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabih wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Jadi dari sini urutannya, tertibnya, seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, ya akikahnya, diberi nama dan dicukur rambutnya. Melihat tertib redaksi hadisnya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, disunahkan juga mengakikah untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh dari kelahirannya. Ya, ini pendapat Syekh Saleh bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan apabila bayi meninggal dunia sebelum 7 hari dari masa kelahirannya, menurut kami disunahkan untuk diakikahi. Tapi sedih ya, kuat-kuatan. Jadi ada orang tua yang mengakikahi anaknya tapi meninggal. Masya Allah ya, menghidupkan sunnah tetapi sementara dia sedang sedih ya, Masya Allah ya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh pendapat Imam Syafi'i, batasan waktu kewajiban seorang ayah untuk mengakikahi anaknya adalah sampai anak tersebut balik ya. Sekalipun tadi dijelaskan urutannya adalah kelipatan 7 sampai 21. Tapi kata Imam Syafi'i ya, batasan kewajiban seorang ayah untuk mengakikahi adalah ketika anak tersebut balik. Jika lewat usia balik dan anak tersebut belum diakikahi, maka gugurlah kewajiban akikah bagi ayah. Ya karena memang tidak mampu ya. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha berlaku juga karena memang Islam agama yang mudah, yang wajib saja ada rukhsahnya, ada keringanannya. Apapun itu kewajibannya, apalagi ini sunnah ya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, maka batasan maksimalnya adalah balik ketika orang tua tidak gugur ya. Maka pensyariatan awal yang tadi di atas tergadaikan itu bagi yang mampu tapi tidak akikah. Kemudian dibolehkan sebagaimana disampaikan oleh Atta, Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin, seorang boleh mengakikahi dirinya sendiri setelah balik. Boleh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqa'a nafsi ba'da nubuwah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri sesudah kenabian, ya sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Dan berkata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, apabila Anda belum diakikahi, maka akikahilah diri Anda walaupun sudah dewasa ya. Maka cuma sekali rahmati Allah SWT, jadi tentunya ketika memiliki kemampuan. Dan ada anggapan hewan akikah tidak boleh dipatahkan tulangnya. Wah, namanya di pemahaman masyarakat ada pemahaman bahwa tidak boleh mematahkan tulang hewan akikah. Repot banget ya. Berarti tulangnya dibiarkan panjang-panjang. Kulu washrubu kulu wala taksuru azman. Ya. Tidak dimakruhkan mematahkan tulang hewan akikah karena tidak ada satu hadis sahih pun dari Nabi yang melarang tentang hal tersebut. Di antara hadis tersebut adalah kulu wala taksuru azman, makalah dan janganlah kalian mematahkan tulangnya. Ya. Tidak diperbolehkan menjual kulit hewan. Ya. Sebagaimana kurban akikah pun demikian. Tidak boleh menjual kulitnya. Berkata Imam Ahmad, subhanallah, bagaimana bisa menjual padahal sudah diserahkan kepada Allah. Ya. Dulu bab ya Idul Adha, ketika hewan sudah ditakyin
ya, bahwa saya beli kambing ini untuk akikah, maka sudah milik Allah, harus dijaga, tidak boleh dijual. Dan Al-Baghawi rahimahullah beliau mengatakan tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan akikah, sebab hewan tersebut disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti hewan. Demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, daging akikah boleh dibagikan mentah atau matang. Kalau kita kebiasaannya sudah pertama warga satu RT diundang makan-makan, kemudian dibawai besek, ya, isinya ati biasanya, ya, kikir, apalagi dagingnya, tambah acar, tambah jeruk, tambah nasi, biasanya begitu kan, plus kerupuk, ya. Jadi bebas mau seperti mau mentah atau matang silahkan. Kemudian diperbolehkan memberi daging kepada orang kafir, ya, sebagaimana korban juga demikian. Boleh tetangga yang tidak muslim dibagikan, ya, dibagikan hewan dari akikah. Demikian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selesai bab hewan kurban dan akikah.